Di dunia yang tersembunyi dari peradaban modern, di negeri yang dikuasai oleh aturan kejam dan rahasia kelam, seorang gadis bernama Caitlin Brown menjalani hidupnya dalam ketakutan. Sejak kecil dia selalu merasa berbeda, tetapi tidak pernah tahu mengapa. Saat tubuhnya mulai menunjukkan perubahan yang tak dapat dijelaskan, rahasia besar tentang asal-usulnya mulai terungkap dan membawanya ke dalam pelarian yang penuh bahaya, pengkhianatan, dan kegelapan. Kisah ini terinspirasi dari novel Broken Angel karya Sigmund Bauer, sebuah cerita yang menggabungkan unsur distopian, thriller, dan misteri dalam dunia yang menyesakan, di mana kebebasan hanyalah ilusi dan setiap langkah bisa membawa maut. Ini adalah perjalanan seorang gadis yang mencari jati diri di tengah kehancuran, melawan takdir yang telah ditentukan, dan menemukan keberanian untuk memilih jalannya sendiri. Apakah Caitlin akan menemukan kebebasan? Ataukah rahasia yang tersembunyi dalam dirinya akan menjadi kutukan yang menghancurkan segalanya? Mari kita mulai perjalanan ini. Negeri tanpa hari esok. Di antara pegunungan sunyi di negeri yang terpisah dari dunia luar, Appalachia berdiri sebagai kerajaan yang tak tertembus. Ini bukanlah tempat biasa, melainkan sebuah negara tertutup yang diperintah oleh pemimpin keagamaan yang kejam. Teknologi dari luar dilarang, kebebasan berpikir dihancurkan, dan mereka yang melawan menghadapi kematian. Di tengah negeri itu, seorang gadis berusia 17 tahun bernama Caitlin Brown menjalani hidupnya dalam bayang-bayang ketakutan. Sejak kecil dia selalu tahu bahwa dirinya berbeda. Ayahnya, Jordan Brown, selalu memperingatkannya agar tidak menarik perhatian, agar tidak pernah memperlihatkan sesuatu yang ada dalam dirinya. Namun ketakutan ayahnya semakin menjadi. Sesuatu mulai berubah dalam tubuh Caitlin. Luka-luka kecilnya sembuh terlalu cepat. Kadang dia bisa mendengar suara dari jauh sebelum orang lain menyadarinya. Dan yang paling mengerikan, dia mulai mengalami mimpi-mimpi yang terasa nyata. Mimpi tentang tempat yang belum pernah dia kunjungi. Tentang sosok-sosok yang menatapnya dalam kegelapan. Penduduk desa mulai berbisik-bisik. Mata-mata pemerintah mulai mencarinya. Dan malam itu kegelapan datang mengetuk pintu rumahnya. Pemburu dalam kegelapan. Di tengah kabut malam yang pekat, sosok Mason Lee bergerak seperti bayangan. Dia bukan sekadar seorang pemburu, dia adalah Algojo yang dipercaya oleh pemimpin tertinggi Appalachia. Setiap langkah yang ia ambil dalam tanah berlumpur sudah diperhitungkan. Tidak ada suara, tidak ada gerakan yang sia-sia. Di tangannya sebuah senapan laras panjang terpasang peredam. Di pinggangnya pisau berburu yang tajam berkilat dalam redupnya cahaya bulan. Dia telah menjalankan banyak misi, menghabisi banyak orang yang dianggap ancaman oleh negeri ini. Namun kali ini buruannya bukan sembarang orang. Gadis yang harus ia tangkap ini adalah Caitlin Brown. Bukan hanya sekadar pelarian biasa. Dia adalah sesuatu yang lebih. Sesuatu yang harus diberhentikan sebelum terlambat. Mason telah menerima laporan. Rumah tempat Caitlin tinggal sudah dipantau selama berbulan-bulan. Gerakan Jordan Brown semakin mencurigakan. Pria itu melindungi sesuatu. Atau seseorang. Di kejauhan, suara lolongan serigala menggema, diikuti oleh desiran angin yang menusuk tulang. Malam ini terasa lebih dingin dari biasanya. Lebih berat. Seakan ada sesuatu yang bersembunyi dalam kegelapan, mengawasi. Mason tak mempercayai takhayul, tetapi bulu kuduknya meremang. Dia berhenti sejenak mendekatkan telinganya ke udara. Tidak jauh dari sini. Dengan cekatan, Mason mengisyaratkan anak buahnya untuk menyebar. 4 orang menyelinap dalam bayang-bayang pepohonan, masing-masing membawa senjata yang siap digunakan. Mereka bukan prajurit biasa. Mereka adalah pemburu bayangan. Orang-orang yang bekerja dalam kegelapan untuk melenyapkan ancaman tanpa meninggalkan jejak. Mason meraih radio kecil di sakunya.
Posisi target, bisiknya. Suara serak dari ujung lain menjawab, masih di dalam rumah. Jordan Brown sedang berjaga. Perempuan itu, dia seperti tahu sesuatu akan terjadi. Mason mengerutkan dahi. Gadis itu tahu bagaimana? Tiba-tiba udara terasa lebih berat. Angin berhenti bertiup dan hutan yang tadinya dipenuhi suara serangga kini menjadi sunyi. Sesuatu berdesir di balik pepohonan. Salah satu anak buah Mason mengangkat tangannya sebagai tanda peringatan. Tetapi sebelum ia sempat mengatakan sesuatu yang tak terlihat menerjangnya dari kegelapan, pria itu menjerit, terhuyung ke belakang, lalu terjatuh ke tanah dengan mata membelalak ketakutan. Lehernya terkoyak, darah mengucur deras ke tanah. Mason mundur satu langkah, menatap ke sekelilingnya. Ada sesuatu di sini, bisiknya menggenggam erat senapannya. Kegelapan berdenyut, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mason merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan. Ketakutan. Malam penghancuran. Caitlin mendengar suara itu sebelum ledakan terjadi. Mereka datang. Ayahnya bergerak cepat, menarik pistol dari laci kayu dan menyelipkannya ke pinggang. Wajahnya tegang. Matanya penuh dengan sesuatu yang belum pernah Caitlin lihat sebelumnya. Campuran ketakutan dan kepasrahan. Dengar aku, Caitlin, kau harus pergi sekarang. Apa yang terjadi? Suaranya bergetar. Siapa yang datang? Jordan tidak menjawab, tetapi saat pintu depan meledak dalam dentuman keras, Caitlin tahu. Malam ini adalah malam kematiannya. Serpihan kayu beterbangan. Cahaya merah dari obor memantul di dinding, membuat bayangan-bayangan yang bergerak di luar tampak seperti makhluk dari dunia lain. Orang-orang berbaju hitam menerobos masuk. Mata mereka dingin tanpa belas kasihan. Jordan mengangkat senjatanya dan menembak. Tur! Satu pria jatuh. Yang lainnya langsung bergerak seperti serigala lapar. Jordan menembak lagi, tapi pelurunya habis. Seseorang menendang senjatanya, membuatnya terpental ke sudut ruangan. Caitlin membeku. Ingin menjerit, ingin berlari, tetapi tubuhnya tak bisa bergerak. Matanya bertemu dengan mata ayahnya. Lari, Caitlin! Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Caitlin berbalik dan berlari menuju pintu belakang. Jantungnya berdentam seperti genderang perang di dadanya. Dia mendengar suara benturan, suara ayahnya mengerang kesakitan. Tetapi dia tak bisa berhenti. Jika dia berhenti, dia akan mati. Saat menembus hutan, suara jeritan terakhir ayahnya menggema di udara. Dan kemudian, terdengar suara tembakan terakhir. Air mata Caitlin mengalir di pipinya, tetapi dia terus berlari. Rumah yang telah menjadi tempat berlindungnya selama bertahun-tahun kini berubah menjadi lautan api. Di kejauhan di antara pepohonan, sesosok mata merah mengawasinya dari dalam kegelapan. Bayangan di dalam hutan. Angin malam berbisik di antara pepohonan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Caitlin berlari tanpa menoleh ke belakang. Kakinya yang telanjang menghantam tanah berlumpur dengan kecepatan yang mustahil. Napasnya terengah, udara dingin membakar paru-parunya, tapi ketakutan memaksanya untuk terus berlari. Di belakangnya, suara langkah kaki memburu semakin dekat. Suara itu datang bukan hanya dari satu arah, tetapi dari segala penjuru. Mereka mengejarnya. Mereka tidak akan berhenti sampai menangkapnya. Sebuah cabang pohon besar menghalangi jalannya, tapi Caitlin melompat tanpa ragu. Untuk sesaat, tubuhnya terasa ringan, seolah udara sendiri menahannya agar tidak jatuh terlalu cepat. Dia mendarat tanpa suara. Instingnya menuntunnya lebih dalam ke dalam hutan. Namun sesuatu di dalam dirinya berteriak, memperingatkan bahwa bahaya tak hanya ada di belakangnya, tetapi juga di depan.
Tiba-tiba dunia menjadi sunyi. Burung-burung malam yang tadi berkicau tiba-tiba membisu. Suara serangga yang biasanya tak pernah berhenti pun menghilang. Keheningan itu terlalu mendadak, terlalu tidak wajar. Jantung Caitlin berdentum kencang, seolah ingin meledak dari dadanya. Lalu dia melihatnya. Di antara pepohonan yang diselimuti kabut, sesosok bayangan berdiri. Tubuhnya tinggi, lebih besar dari manusia biasa, dengan mata merah yang bersinar dalam kegelapan. Cahaya bulan yang tersaring di antara ranting pohon hanya memperlihatkan siluetnya. Tetapi Caitlin merasakan sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar sosok yang berdiri di sana. Sosok itu menunggunya. Caitlin menahan napas. Sesuatu dalam dirinya berbisik bahwa makhluk itu bukan sekadar manusia. Bukan bagian dari orang-orang yang mengejarnya. Itu adalah sesuatu yang lain. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar di belakangnya. Mason Lee dan pasukannya telah tiba. Mereka mengarahkan senjata mereka ke arah Caitlin. Tetapi kemudian, mereka semua melihatnya. Makhluk itu menggeram pelan. Geraman yang dalam dan bergetar seolah berasal dari dasar bumi. Mason, yang selama ini tidak pernah takut pada apapun, mundur selangkah. Salah satu anak buahnya berbisik, "Apa-apaan itu?" Tak ada yang menjawab. Makhluk itu bergerak. Dalam sekejap makhluk itu menghilang dari tempatnya berdiri, lalu muncul di belakang salah satu prajurit. Sebelum ada yang sempat bereaksi, cakar tajamnya menembus dada pria itu. Darah muncrat ke udara. Tubuhnya terangkat beberapa sentimeter sebelum dibanting ke tanah dengan suara keras. Suara jeritan menggema di hutan. Mason mengangkat senapannya, menembak bertubi-tubi ke arah makhluk itu. Peluru mengenai tubuhnya, tetapi tidak ada efek. Makhluk itu hanya menoleh ke arahnya, lalu mengeluarkan suara geraman yang lebih mengerikan. Caitlin tidak menunggu lebih lama. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk kabur. Dia berbalik dan berlari lebih dalam ke dalam hutan. Kakinya bergerak lebih cepat dari yang pernah dia bayangkan, seolah sesuatu yang lain mengendalikan tubuhnya. Angin yang berhembus di wajahnya terasa aneh, seperti sedang membawanya menuju tempat yang tidak dia ketahui. Di belakangnya suara tembakan, jeritan, dan geraman memenuhi udara. Tetapi Caitlin terus berlari, sampai dia menemukan sesuatu yang tak pernah dia duga. Di tengah hutan yang gelap, tersembunyi di antara pepohonan lebat, berdiri sebuah bangunan tua yang terlupakan oleh waktu. Batu-batunya ditutupi lumut, jendela-jendelanya pecah, dan pintunya sedikit terbuka, seolah menunggunya. Caitlin tak punya pilihan lain. Dia masuk ke dalam. Dan begitu dia melangkah melewati ambang pintu, suara di luar langsung menghilang. Seakan dunia di luar bangunan itu tak lagi ada. Yang tersisa hanyalah kegelapan dan rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Rahasia dalam bayangan. Caitlin berdiri di ambang pintu bangunan tua itu. Jantungnya berdetak cepat. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin daripada di luar. Seolah kegelapan di dalamnya memiliki nyawa sendiri. Hutan yang riuh dengan suara tembakan dan jeritan kini terasa jauh. Seakan dia telah melangkah ke dunia lain. Dia menarik napas panjang, mencoba mengendalikan rasa takut yang mencengkeram tubuhnya. Langkah pertamanya memasuki bangunan itu bergema di dalam ruangan kosong. Lantai kayu tua berderit di bawah kakinya, dan bau tanah lembab bercampur dengan aroma logam memenuhi hidungnya. Ada sesuatu di sini. Matanya menelusuri dinding batu yang tertutup lumut. Bangunan ini seperti gereja tua yang telah lama ditinggalkan, tapi tidak ada tanda-tanda salib atau simbol keagamaan. Sebaliknya, simbol-simbol aneh terpahat di dinding. Bentuknya melingkar dengan pola yang menyerupai mata. Mata yang terus menatapnya. Caitlin menggigil. Tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki. Cepat, senyap, dan mengintai. Dia menahan napas, berusaha mendengar lebih jelas. Suara itu datang dari koridor panjang di sisi lain ruangan. Ada seseorang, atau sesuatu, di dalam bangunan ini bersamanya.
Dia melangkah mundur perlahan mencoba mencari jalan keluar lain. Tapi sebelum dia bisa bergerak lebih jauh, sesuatu bergerak dalam kegelapan. Sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak seharusnya ada di sini. Bayangan itu melesat cepat ke arahnya. Caitlin menjerit dan berlari, menyusuri lorong yang semakin menyempit. Tangannya meraba-raba dinding lembab untuk menuntunnya di tengah kegelapan. Jantungnya berdetak kencang, dadanya terasa sesak. Dia tahu dia tidak bisa berhenti. Jika dia berhenti, makhluk itu akan menangkapnya. Lorong itu berakhir di sebuah ruangan besar dengan langit-langit tinggi. Cahaya bulan menembus jendela pecah, memperlihatkan sesuatu di tengah ruangan. Altar batu yang dipenuhi noda darah. Caitlin menahan teriakannya. Di atas altar itu tubuh manusia tergeletak, atau setidaknya, yang tersisa darinya. Tulang belulang berserakan di lantai, beberapa masih terbungkus daging yang telah membusuk. Mata Caitlin membelalak saat menyadari bahwa beberapa tulang itu bukan tulang manusia. Sebuah suara berat berbisik di belakangnya, "Kau akhirnya datang." Darah Caitlin membeku. Dia berbalik dengan napas tersengal tapi tidak melihat siapapun. Tiba-tiba, pintu di belakangnya menutup sendiri dengan suara keras. Jebakan. Bayangan bergerak di sekeliling ruangan, membentuk siluet aneh yang tampaknya tidak sepenuhnya manusiawi. Cahaya bulan berkedip-kedip seolah dipermainkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Dari dalam kegelapan, sosok tinggi dengan mata merah menyala muncul dari balik pilar batu. Sosok itu mengenakan jubah hitam panjang yang menutupi tubuhnya. Tapi kulit tangannya yang mencuat dari lengan jubah tampak kelabu dan membusuk, seolah dia bukan lagi makhluk hidup. "Kau milik kami," suaranya bergetar dalam dan bergema. Caitlin ingin berlari, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Makhluk itu mengangkat tangannya dan sesuatu di dalam diri Caitlin mulai terbakar. Sensasi panas menjalar dari punggungnya, seolah kulitnya sedang terbakar dari dalam. Caitlin menjerit kesakitan, jatuh berlutut di lantai. Dia bisa merasakan sesuatu merobek kulitnya, keluar dari dalam tubuhnya. Dan kemudian dia menyadarinya. Bukan luka, bukan rasa sakit biasa. Sayap putih besar, bersimbah darah, mulai mencuat dari punggungnya. Makhluk itu tertawa. "Akhirnya, kau bangkit." Kegelapan yang bangkit. Caitlin jatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Sayap yang baru muncul dari punggungnya masih berlumuran darah. Denyutannya seperti gelombang listrik yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya perlahan, tatapannya bertemu dengan makhluk berjubah hitam itu. Mata merah menyala milik makhluk tersebut berkilauan penuh kepuasan. "Kau akhirnya lahir kembali," suara beratnya menggema di ruangan gelap itu. Caitlin ingin berteriak, ingin kabur, tapi tubuhnya tidak merespons. Rasa sakit yang menusuk di punggungnya bercampur dengan ketakutan yang membuatnya nyaris kehilangan kesadaran. Sayap-sayap itu bukan hanya bagian dari dirinya, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam darahnya. Sosok berjubah itu berjalan mendekat. Langkahnya tidak menimbulkan suara, seolah dia melayang di atas lantai batu. Tangannya yang berkerangka dan membusuk terulur ke arah Caitlin. "Bangkitlah," katanya. "Takdirmu telah menunggumu sejak lama." Tiba-tiba ruangan itu bergetar. Angin kencang bertiup entah dari mana, membuat jubah makhluk itu berkibar. Cahaya bulan yang tadi masuk dari jendela-jendela pecah kini berubah kemerahan, seolah malam itu sendiri telah dikutuk. Dari sudut ruangan, bayangan lain mulai bergerak. Caitlin menahan napas saat melihat bentuk-bentuk aneh merayap keluar dari kegelapan. Makhluk-makhluk itu bukan manusia. Mata mereka bersinar putih kosong, tubuh mereka bengkok dan patah dalam bentuk yang tak mungkin dimiliki manusia biasa. Beberapa dari mereka masih mengenakan pakaian robek seperti petani atau pendeta tua. Namun kulit mereka seperti tanah kering yang terbelah, dan suara geraman mereka terdengar seperti ribuan serangga yang berbisik di dalam kepalanya. Mereka adalah korban-korban sebelumnya, dan sekarang mereka datang untuknya. Caitlin memaksa dirinya untuk bangkit.
Tidak, dia tidak akan menjadi seperti mereka. Tidak akan berakhir sebagai salah satu dari makhluk-makhluk yang terperangkap dalam kegelapan ini. Tapi bagaimana cara melawan sesuatu yang bahkan tidak bisa dia pahami? Bayangan pertama menerjang ke arahnya, cakarnya terjulur. Caitlin mengangkat tangannya refleks dan saat itulah sesuatu terjadi. Sayapnya bergerak dengan sendirinya. Dalam sekejap energi meledak dari dalam dirinya. Sayap putihnya mengepak kuat, menciptakan gelombang udara yang menghantam makhluk itu dengan kekuatan luar biasa. Bayangan itu terhempas ke dinding dan meleleh menjadi kegelapan. Makhluk berjubah itu menyipitkan mata, tatapan tajamnya berubah menjadi ekspresi penasaran. "Menarik," katanya. "Kau bahkan belum belajar bagaimana menggunakannya tapi instingmu sudah mulai bangkit." Caitlin tidak mengerti apa maksudnya, tapi dia tidak punya waktu untuk bertanya. Dua bayangan lain sudah melompat ke arahnya. Dia mengayunkan sayapnya ke depan, dan seperti sebelumnya sesuatu dalam dirinya bereaksi. Udara di sekitar tubuhnya berputar seperti badai kecil, menciptakan benturan yang cukup kuat untuk menghancurkan lantai di bawahnya. Makhluk-makhluk itu berteriak saat tubuh mereka terkoyak oleh kekuatan yang tidak terlihat. Caitlin terengah, matanya membelalak. Apa yang baru saja dia lakukan? Makhluk berjubah itu tersenyum. Untuk pertama kalinya. "Lihatlah dirimu, Caitlin. Kau bukan manusia biasa. Kau adalah sesuatu yang lebih dari sekedar manusia. Kau adalah yang ditunggu oleh kedua dunia, baik mereka yang di atas maupun mereka yang di bawah." Ruangan kembali bergetar, namun kali ini bukan karena makhluk-makhluk itu. Dari luar bangunan suara ledakan menggema. Cahaya oranye menerangi jendela-jendela pecah, diikuti oleh suara teriakan dan tembakan. Seseorang telah menemukannya. Caitlin menoleh ke arah pintu. Hatinya berdetak kencang. Apakah ini berarti penyelamatan, atau justru bahaya lain yang datang menjemputnya? Makhluk berjubah itu melangkah mundur, matanya menyipit. "Waktumu hampir habis, Caitlin." Dia mengangkat tangannya, dan seketika, bayangan di dalam ruangan itu bergerak seperti ombak yang datang menerjang. Dinding-dinding bergetar, lantai mulai retak. Kegelapan itu bukan hanya mengelilingi Caitlin, kegelapan itu ingin menyatu dengannya. Satu-satunya pilihan Caitlin sekarang adalah melarikan diri. Dengan kekuatan yang baru saja dia sadari ada dalam dirinya, dia mengepalkan tangannya, menahan rasa sakit yang masih menusuk punggungnya, dan berlari ke arah pintu. Namun saat dia hampir keluar dari ruangan, suara makhluk berjubah itu bergema di dalam kepalanya. "Tak peduli kemana kau pergi, Caitlin, kau tidak akan bisa lari dari dirimu sendiri." Penyelamat atau musuh? Caitlin berlari sekuat tenaga. Napasnya tersengal di udara malam yang menusuk. Di belakangnya, bangunan tua yang baru saja dia tinggalkan mulai runtuh, menyisakan debu dan suara jeritan makhluk-makhluk yang telah kehilangan wujud aslinya. Tapi dia tak bisa berhenti. Kegelapan masih mengejarnya. Dari balik pepohonan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Bukan hanya satu, tapi banyak. Caitlin menahan napas bersiap melawan. Tapi sebelum dia bisa bergerak, sesuatu yang dingin menekan tengkuknya. Sebuah senapan. "Jangan bergerak," suara laki-laki terdengar di belakangnya. "Siapa engkau?" Caitlin menahan napas. Dia menoleh perlahan dan melihat beberapa pria bersenjata mengelilinginya. Wajah mereka tersembunyi di balik masker hitam. Hanya mata mereka yang tampak berkilat di bawah cahaya bulan. "Dia yang kita cari," suara lain berkata. "Ambil dia." Dalam sekejap dunia Caitlin kembali berputar. Tangan-tangan kasar meraihnya, menekannya ke tanah. Dia mencoba melawan tapi kekuatannya belum sepenuhnya pulih. Sayap di punggungnya berdenyut nyeri, mengingatkannya pada peristiwa yang baru saja terjadi. Dan lebih penting lagi, apakah mereka penyelamat atau musuh yang baru? Beberapa jam kemudian, Caitlin tersadar dalam sebuah ruangan gelap. Tangannya diikat di belakang kursi. Tubuhnya masih terasa lemah. Suara berisik terdengar di luar ruangan.
seperti orang-orang yang sedang berdiskusi dengan suara tertahan. Dia bukan manusia biasa, suara seorang wanita terdengar. Laporan mengatakan dia punya sesuatu di punggungnya. Kita tidak bisa membiarkan dia tetap hidup jika dia berbahaya. Balas suara laki-laki. Apakah kau melihat apa yang terjadi pada kota terakhir yang diserang makhluk seperti itu? Caitlin menahan napas. Mereka berbicara tentang dirinya. Tentang apa yang ada di dalam dirinya. Langkah kaki mendekat. Pintu terbuka dan seorang pria tinggi dengan mata tajam masuk ke ruang itu. Wajahnya keras, bekas luka melintang di pipinya, seperti seseorang yang telah bertarung terlalu banyak dalam hidupnya. "Apa kau bisa bicara?" Tanyanya dingin. Caitlin menatapnya, mencoba mencari niat di balik sorot matanya. "Siapa kalian?" Pria itu menyipitkan mata. "Kau tidak menjawab pertanyaanku." Caitlin menghela napas mencoba mengendalikan ketakutannya. "Aku bisa bicara, tapi aku tidak tahu siapa kalian." Pria itu mendekat berjongkok di depannya. "Kami adalah bagian dari kelompok yang berusaha menghentikan sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kau bayangkan." Caitlin menelan ludah. "Dan apa yang kalian inginkan dariku?" Pria itu tidak langsung menjawab. Dia menatap Caitlin seolah sedang menimbang sesuatu. Lalu dia berkata dengan suara rendah, "Kami ingin tahu, apakah kau ada di pihak kami atau tidak?" Caitlin merasa darahnya membeku. Di balik kata-kata itu, dia tahu ada sesuatu yang lebih besar yang belum mereka ungkapkan. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Dan yang lebih mengerikan, dia tidak yakin apa jawabannya. Pengkhianatan di antara bayangan. Caitlin duduk dalam kegelapan. Tubuhnya masih terasa lemah setelah pertemuan dengan kelompok misterius itu. Dia tidak tahu apakah bisa mempercayai mereka. Kata-kata pemimpin mereka masih terngiang di telinganya. "Kami ingin tahu, apakah kau ada di pihak kami atau tidak?" Tapi bagaimana dia bisa memilih, jika dia bahkan tidak tahu siapa dirinya sebenarnya? Langkah kaki terdengar di luar pintu. Caitlin menahan napas. Pintu terbuka dengan suara decitan perlahan. Seorang pria masuk. Wajahnya tersembunyi di bawah bayangan. Dia bergerak dengan tenang, hampir seperti bayangan yang hidup. "Kita tidak punya banyak waktu," bisiknya. "Mereka tidak akan menunggu selamanya." Caitlin menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" Pria itu mendekat. "Ada seseorang di antara kami yang tidak bisa dipercaya. Jika kau tetap di sini terlalu lama, kau akan mati sebelum kau tahu siapa yang menarik tali di balik semua ini." Seketika udara di ruangan itu terasa lebih dingin. Caitlin bisa merasakan sesuatu yang mengawasi dari dalam kegelapan, sesuatu yang tak terlihat tapi nyata. "Siapa kau?" Bisiknya mencoba mengendalikan ketakutan yang mulai merayapi dirinya. Pria itu hanya tersenyum samar. "Seseorang yang tidak ingin melihatmu mati." Sebelum Caitlin bisa bertanya lebih jauh, suara ledakan mengguncang tempat itu. Dinding-dinding bergetar, debu berjatuhan dari langit-langit, teriakan terdengar dari luar. "Mereka datang!" Pintu kamar itu terhempas terbuka. Seorang wanita bersenjata muncul, wajahnya dipenuhi amarah dan ketakutan. "Kita harus pergi, mereka sudah menemukan kita." Caitlin merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Dia belum tahu siapa yang benar-benar bisa dia percaya, tapi satu hal yang pasti, dia harus bertahan hidup. Ritual di bawah bulan merah. Malam telah larut, tapi kegelapan di sekitar Caitlin terasa lebih pekat dari sebelumnya. Mereka telah melarikan diri ke dalam hutan, namun bahaya tetap mengintai di setiap bayangan. Langit di atas mereka memancarkan cahaya merah yang aneh. Bulan purnama tampak seperti mata iblis yang mengawasi. "Jangan berhenti," bisik pria bertopeng yang telah menolongnya sebelumnya. "Kita hampir sampai." Caitlin menahan rasa sakit di kakinya yang lelah. Dia tidak tahu kemana mereka pergi,
hanya mengikuti langkah-langkah cepat kelompok itu di tengah kegelapan. Hutan terasa seperti memiliki nyawa sendiri. Ranting-ranting yang berderak, suara burung hantu yang menggema, dan bisikan-bisikan yang terdengar di antara pepohonan. Akhirnya mereka tiba di sebuah reruntuhan kuno, tertutup lumut dan akar yang menjalar. Sebuah simbol aneh terpahat di batu besar di tengah-tengahnya, tampak berkilauan dalam cahaya merah dari langit. Tempat ini, Caitlin bergumam, merasa seolah dia pernah melihatnya dalam mimpinya. Seorang wanita bertudung mendekat, wajahnya tersembunyi di balik kain gelap. "Kau akhirnya tiba. Siapa kau?" tanya Caitlin dengan waspada. Wanita itu menyingkap tudungnya, menampakkan wajah penuh luka bakar yang sudah hampir sembuh. Matanya yang berwarna keperakan menatap Caitlin tanpa berkedip. "Kita telah menunggumu selama bertahun-tahun," katanya. "Malam ini adalah malam bulan merah, malam di mana kau akan menentukan apakah dunia akan tetap bertahan atau jatuh dalam kegelapan." Seketika angin bertiup kencang, membawa bisikan-bisikan dari sesuatu yang tak terlihat. Bayangan-bayangan mulai bergerak di antara pepohonan, dan dari kejauhan terdengar suara nyanyian lirih yang semakin mendekat. "Tidak, ini perangkap!" Salah satu pria bersenjata berteriak menarik Caitlin mundur. Tapi sudah terlambat. Dari bayang-bayang, sosok-sosok bermantel hitam muncul, membawa obor dengan api biru yang bergetar liar. Wajah mereka tersembunyi di balik topeng berbentuk tengkorak. Mereka mengelilingi reruntuhan, membentuk lingkaran sempurna. Ritual telah dimulai. Tiba-tiba Caitlin merasakan tubuhnya terasa berat. Napasnya memburu. Sesuatu berdesir di bawah kulitnya seperti ada kekuatan besar yang berusaha keluar. "Apa yang terjadi padaku?" Dia terhuyung merasa dunia di sekitarnya berputar. Sang wanita berwajah luka tersenyum tipis. "Saatnya kau menerima siapa dirimu yang sebenarnya." Cahaya merah di langit semakin terang, dan tiba-tiba Caitlin merasakan sesuatu keluar dari punggungnya. Sebuah rasa sakit yang begitu dahsyat membuatnya menjerit. Dan saat dia menoleh, dia melihatnya. Sayap hitam besar yang berdenyut dengan kekuatan, membentang dalam kilatan cahaya merah yang mengerikan. Kelompok bertopeng itu berlutut serempak. Dia sudah bangkit. Tapi sebelum Caitlin bisa memahami apa yang terjadi, suara lain terdengar dari balik pepohonan. "Bunuh dia." Tembakan meledak, dan malam itu berubah menjadi neraka. Mengungkap kegelapan. Tembakan menggema di antara pepohonan, memantul dalam kegelapan malam. Caitlin tersentak, instingnya menuntunnya untuk berlari, tapi kakinya terasa berat. Rasa sakit yang mencabik punggungnya semakin menjadi. Sayap hitam yang baru saja muncul masih berdenyut seperti luka yang belum sembuh. Di sekelilingnya pertempuran telah pecah. Para pria bertopeng dengan obor biru melawan pasukan bersenjata yang menyerbu dari dalam hutan. Kilatan api dan percikan darah bercampur dalam hiruk-pikuk malam yang berlumuran kematian. Seseorang meraih lengannya. "Kita harus pergi." Itu suara pria bertopeng yang membantunya sebelumnya. Tapi Caitlin tak bisa bergerak. Matanya terpaku pada sosok di ujung reruntuhan, seorang pria tinggi dengan jubah hitam. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan, tapi Caitlin bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar darinya. "Caitlin." Suara itu berbisik dalam pikirannya, meski bibir pria itu tak bergerak. "Kau akhirnya bangun." Jantung Caitlin berdegup kencang. "Siapa kau?" Pria itu mengangkat tangannya. Udara di sekeliling mereka bergetar dan tiba-tiba tanah di bawah kaki Caitlin terasa seperti tenggelam. Sayap hitamnya bergetar seiring dengan dorongan energi yang tak bisa dia kendalikan. "Aku adalah bagian dari dirimu yang telah lama hilang," pria itu berbisik. "Aku adalah takdir yang ditolak oleh ayahmu." Mata Caitlin membelalak. Ayahnya? Bagaimana mungkin orang ini tahu tentang Jordan Brown? Sebelum dia bisa bertanya lebih jauh, sesuatu menyerang dari belakang. Rasa sakit yang tajam menusuk tulang punggungnya. Sebuah panah menancap di sayapnya.
Jeritan keluar dari bibirnya saat tubuhnya terhuyung mundur. Pria berjubah hitam itu hanya tersenyum. Mereka ingin menghancurkanmu, Caitlin. Tapi kau lebih dari sekadar manusia. Kau adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Caitlin jatuh berlutut. Darah menetes dari punggungnya. Rasa panas menjalar di seluruh tubuhnya. Matanya mulai berkilat merah. Pria itu berjalan mendekat, dan dengan suara yang hampir terdengar seperti bisikan angin dia berkata, "Pilihlah, Caitlin. Bergabunglah denganku, atau mati seperti manusia biasa." Di sekelilingnya pertempuran masih berlangsung, tapi bagi Caitlin dunia seakan berhenti, dan dia harus memilih. Penyatuan kegelapan dan terang. Caitlin terjatuh. Tubuhnya menggigil saat kekuatan asing merasukinya. Luka di punggungnya masih mengucurkan darah, tetapi sesuatu yang lebih dalam dari rasa sakit fisik tengah terjadi di dalam dirinya. Dia merasakan dorongan yang tidak bisa ia kendalikan, dorongan untuk menghancurkan. Pria berjubah hitam itu masih berdiri di hadapannya, senyumnya semakin melebar. "Lihatlah dirimu, Caitlin. Inilah takdir yang selama ini kau hindari. Kau bukan manusia biasa." Kilatan cahaya merah menyelimuti langit, dan di kejauhan suara jeritan bergema. Mereka yang bertopeng mulai berlutut, seolah mereka baru saja menyaksikan kelahiran sesuatu yang suci atau terkutuk. Caitlin mengerang. Rasa sakit berubah menjadi sensasi yang aneh. Sayap hitamnya semakin besar, berdenyut dengan energi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia merasakan kekuatan yang bisa menghancurkan siapapun yang menghalanginya. "Terimalah kekuatan ini," pria itu melangkah maju. "Bersama-sama kita bisa meruntuhkan dunia yang menolak kita." Tapi di benaknya, bayangan lain muncul. Suara ayahnya, Jordan Brown. "Caitlin, kau bukan seperti mereka. Kau lebih dari ini." Sebuah ledakan terdengar di belakang mereka. Sekelompok orang bersenjata dari Appalachia muncul, dipimpin oleh seorang pria yang wajahnya tertutup separuh topeng baja. Dia mengangkat senapannya ke arah Caitlin. "Bunuh dia!" Tembakan dilepaskan, tetapi sebelum peluru menyentuh tubuhnya, sesuatu dalam dirinya bereaksi secara naluriah. Dengan satu kibasan sayapnya, angin kencang menerjang melemparkan penyerang ke tanah. Mata pria berjubah itu berbinar. "Luar biasa. Kau bahkan belum belajar cara mengendalikannya, tetapi kau sudah bisa melakukan itu." Caitlin berdiri, napasnya berat. Matanya sekarang bukan lagi mata seorang gadis biasa. Cahaya merah menyala di irisnya, mencerminkan dua dunia yang bertarung dalam dirinya, sisi manusia dan sisi gelap yang baru saja terbangun. Pria bertopeng baja bangkit dari tanah, menatap Caitlin dengan penuh kebencian. "Kami telah lama mengetahui keberadaanmu. Kau adalah ancaman bagi dunia ini." Dia memberi isyarat kepada pasukannya, dan tiba-tiba dari dalam hutan makhluk-makhluk berbentuk bayangan muncul. Mereka bukan manusia, tetapi entitas yang berasal dari tempat yang lebih kelam dari kegelapan itu sendiri. Pria berjubah hitam terkekeh. Jadi mereka telah melepaskan para penghukum. Sungguh langkah putus asa. Caitlin merasa tubuhnya kembali melemah. Sesuatu di dalam makhluk-makhluk itu menyerap kekuatannya sedikit demi sedikit. "Kita harus pergi," teriak pria bertopeng yang sebelumnya membantunya. "Kalau tidak, mereka akan menghisap semua energimu." Tapi Caitlin tahu, dia tidak bisa lari lagi. Dengan suara yang tidak lagi terdengar seperti miliknya, dia berbisik, "Tidak, aku harus melawan." Dengan satu hembusan napas, dia menatap makhluk-makhluk kegelapan itu, dan tanpa ragu dia mengepakkan sayapnya, melayang ke udara. Dia bukan lagi gadis yang melarikan diri, dia bukan lagi korban. Dia adalah senjata. Dengan raungan yang mengguncang tanah, dia menerjang ke arah makhluk-makhluk itu, siap bertarung dalam pertempuran yang akan menentukan siapa dirinya sebenarnya. Manusia, atau sesuatu yang lebih mengerikan.
Keputusan terakhir. Langit di atas Appalachia berubah menjadi merah gelap, seperti luka yang terbuka di angkasa. Tanah bergetar di bawah kaki Caitlin, seakan-akan dunia ini sendiri tahu bahwa pertempuran terakhir akan segera terjadi. Dia berdiri di antara dua kekuatan yang telah berusaha menguasainya sejak lahir. Di satu sisi, pria berjubah hitam yang mengaku sebagai bagian dari takdirnya, menawarkan kekuatan yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Di sisi lain, para penghukum, makhluk-makhluk bayangan yang haus akan darahnya, ingin menghapus keberadaannya dari dunia ini. Caitlin memegang dadanya, napasnya berat, energi dalam dirinya semakin tak terkendali. Sayap hitamnya bergetar, seolah tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi akhir dari semuanya. Pilihlah, Caitlin. Pria berjubah hitam itu berbisik. Bersama aku, kau akan menjadi sesuatu yang lebih besar dari manusia. Kau akan melampaui batasan keberadaan ini. Dari kejauhan seseorang berteriak, "Jangan dengarkan dia." Caitlin menoleh. Itu pria bertopeng yang telah membantunya sejak awal. Matanya penuh harapan dan ketakutan. "Kau lebih dari ini. Kau bukan alat. Kau bukan boneka dalam permainan mereka." Pria berjubah hitam menggeram mengangkat tangannya. Angin hitam berputar di sekelilingnya menciptakan pusaran yang hampir menarik Caitlin masuk. "Kau masih ragu? Maka aku akan menunjukkannya padamu." Dengan satu gerakan, dia mengarahkan tangannya ke arah pria bertopeng. Kilatan energi hitam melesat dengan kecepatan luar biasa, langsung menuju ke jantungnya. Caitlin bereaksi tanpa berpikir. Dia melompat ke depan, mengembangkan sayapnya dengan kekuatan penuh. Angin dari pukulan itu menghantam tubuhnya, membuatnya terlempar ke tanah. Tapi dia telah menghentikan serangan itu tepat waktu. Darah menetes dari bibirnya. Dia menatap pria berjubah hitam dengan mata yang kini bersinar dalam dua warna, merah menyala dan biru cemerlang. Dua sisi yang telah berperang dalam dirinya kini bersatu. "Aku memilih sendiri takdirku," Caitlin berbisik. Seketika, tubuhnya meledak dalam cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu bukan hanya dari kegelapan yang diwarisinya, tetapi juga dari cahaya yang masih tersisa dalam dirinya. Gelombang energi menghantam seluruh area, membuat tanah retak dan pohon-pohon tercabut dari akarnya. Pria berjubah hitam menjerit, tubuhnya bergetar ketika cahaya Caitlin menghancurkan esensi kegelapan yang telah membentuknya selama ini. Tidak, ini tidak mungkin. Cahaya semakin terang sampai akhirnya ledakan besar terjadi. Semuanya terdiam. Ketika debu mereda, Caitlin berdiri sendirian di tengah medan perang. Pria berjubah hitam telah lenyap, para penghukum telah menghilang, dan dunia terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Pria bertopeng merangkak dari reruntuhan, menatap Caitlin dengan mata yang berkaca-kaca. Kau berhasil." Caitlin melihat tangannya, yang masih gemetar setelah mengeluarkan kekuatan sebesar itu. "Aku tidak tahu apakah aku telah menang, atau hanya menunda kehancuran yang lebih besar." Langit mulai kembali biru. Angin berhembus lembut membawa kehangatan yang telah lama hilang dari Appalachia. Dia tahu perjalanannya belum berakhir, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia bebas memilih jalannya sendiri. Cahaya di balik kegelapan. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertempuran terakhir. Caitlin kini berdiri di atas bukit yang menghadap Appalachia, melihat dunia yang hampir hancur karena peperangan yang tak seharusnya terjadi. Dia telah kehilangan banyak hal dalam perjalanannya. Orang-orang yang dia cintai, tempat yang dia sebut rumah, dan sebagian dari dirinya yang dulu hanya ingin hidup dalam ketenangan. Namun, dia juga mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, pilihan. Langit di atasnya mulai berubah warna saat matahari terbenam. Dia menghela napas panjang, merasakan angin yang lembut menyentuh wajahnya. Untuk pertama kalinya, dia tidak merasa terjebak dalam takdir yang tidak bisa dia kendalikan. "Jadi apa yang akan kau lakukan sekarang?" Suara familiar datang dari belakangnya. Caitlin menoleh dan melihat pria bertopeng, kini tanpa topengnya. Wajahnya penuh luka tetapi matanya masih menyimpan harapan. Dia tersenyum samar. "Aku tidak tahu, tapi kali ini aku akan menentukan sendiri jalanku." Pria itu mengangguk. "Kau pantas mendapatkannya."
Caitlin menatap langit sekali lagi, lalu melangkah maju, meninggalkan bayang-bayang masa lalunya di belakang. Di hatinya, dia tahu bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa bebas. Perjalanan Caitlin mengajarkan bahwa takdir bukanlah sesuatu yang mutlak, melainkan sesuatu yang bisa diperjuangkan. Meski dirinya lahir dengan kekuatan yang bisa mengarah pada kegelapan, ia memilih untuk tetap berpegang pada cahaya. Dalam hidup kita sering dihadapkan pada pilihan sulit, antara menyerah pada keadaan atau memperjuangkan jalan yang kita yakini benar. Dunia mungkin mencoba membatasi kita dengan ketakutan, dengan aturan yang mengikat, atau dengan takdir yang tampak tak terhindarkan. Namun pada akhirnya kita memiliki kuasa atas jalan hidup kita sendiri. Caitlin juga menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari darah atau garis keturunan, melainkan dari keberanian untuk menghadapi siapa diri kita sebenarnya. Hanya dengan menerima sisi gelap dan terang dalam diri kita bisa benar-benar bebas. Dan yang paling penting, tidak peduli seberapa gelap dunia di sekitar kita, selalu ada secercah cahaya yang bisa ditemukan jika kita berani mencarinya.